Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kisah sebelumnya dikisahkan bahwa ayahanda San Ali atau Syekh Siti Jenar yang bernama Syekh Datuk Soleh telah meninggal dunia sejak San Ali masih berada dalam kandungan ibunya, yang saat itu usia kandungannya masih berusia 6 bulan. Dan tidak hanya sampai di situ, 3 bulan setelah kelahirannya, sang ibunda juga meninggal dunia menyusul sang ayah. Sejak saat itu, atas kesepakatan ibundanya sebelum meninggal, kemudian Ki Danuselo, Ki Samatullah, dan Syekh Datuk Kahfi, bayi San Ali akan diangkat anak oleh Ki Danuselo. Mereka semua begitu menyayangi San Ali kecil, dan Ki Danuselo merawat San Ali dengan penuh kasih sayang dan menganggap San Ali sebagai anak kandungnya sendiri. Meskipun Ki Danuselo tidak beragama Islam, ia menyerahkan San Ali kecil kepada Ki Samatullah untuk dididik secara Islam. Dan pada usia 5 tahun, San Ali dikirim ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk dididik oleh Syekh Datuk Kahfi. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari video ini. Namun sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat semua akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat lainnya untuk para pemirsa tentunya. Sahabat sekalian, San Ali kecil tumbuh menjadi anak yang sehat dan memperlihatkan tanda-tanda sebagai anak yang cerdas. Ki Samatullah mulai mengajarkan Al-Quran ketika San Ali sudah mulai bisa berbicara dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata ingatan San Ali sangat luar biasa. San Ali sudah memiliki banyak hafalan surat-surat dalam Al-Quran menjelang usianya yang ke-5 tahun. Ki Samatullah merasa bahwa San Ali harus dididik lebih intensif dalam usia belia agar kelak menjadi seorang yang berguna baik bagi masyarakat maupun bagi agamanya. Pada usia 5 tahun, San Ali kemudian dikirimkan ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk dididik oleh Syekh Datuk Kahfi. Kedatangan San Ali yang sebenarnya masih memiliki hubungan darah dengannya tersebut disambut dengan senang hati oleh Syekh Datuk Kahfi, seperti anak seusianya yang lain. San Ali kemudian dididik dasar-dasar ilmu keagamaan untuk melanjutkan pelajaran yang sudah diajarkan oleh Ki Samatullah, mulai dari baca tulis huruf Arab, cara berwudu, cara sholat, dan lain sebagainya. Bukan hanya pelajaran yang bersifat teori yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kahfi dalam mendidik murid-muridnya, dirinya juga menekankan pada aspek aplikasi keislaman dalam kehidupan sehari-hari kepada para santrinya. Tidak heran jika suasana kehidupan beragama di padepokannya tersebut begitu kental dengan nuansa Islam. Syekh Datuk Kahfi menekankan pada murid-muridnya untuk mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, mulai cara makan, cara bergaul, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya. San Ali tumbuh menjadi anak yang memiliki kecerdasan melebihi teman-temannya yang lain. Hal ini setidaknya terlihat betapa dalam waktu singkat San Ali sudah dikenal di padepokan tersebut sebagai santri paling cerdas dan sangat disayangi oleh Syekh Datuk Kahfi. Berbagai pelajaran agama dengan cepat diselesaikannya, menandingi santri-santri yang lain. Bahkan berbagai persoalan yang diajukan kepada San Ali dapat diselesaikannya dengan mudah. Menginjak usia remaja, San Ali sudah menguasai berbagai ilmu yang diberikan oleh Syekh Datuk Kahfi, mulai hafalan Al-Quran, kemudian ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Sebagai penghuni padepokan sejak usia 5 tahun, San Ali tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan. Mulai membersihkan padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu,
kemudian memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu bakar di hutan, menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan, kemudian mengkaji kitab kuning, berpuasa, menjalankan riyadhah, iktikaf, berzikir, bersolawat, berlatih pencaksilat dan kanuragan, kemudian menghafal hizib-hizib dan mengamalkan aurat. Laksana permata manikam yang memancarkan gemerlap keindahan. Begitulah San Ali, menjadi perhiasan padepokan karena kecerdasannya, ketekunannya, semangatnya, kesetiaannya, dan kecintaannya yang tulus. San Ali sering terlibat diskusi yang sangat serius dengan gurunya tentang berbagai masalah, terutama dalam pelajaran ilmu mantik dan ilmu kalam. Sementara dalam hal tauhid dan olah batiniah, keduanya sepertinya memiliki kesamaan cita rasa. Boleh jadi lantaran itu ia sering terlihat mengikuti Syekh Datuk Kahfi melakukan iktikaf untuk mengamalkan aurat dengan mengerjakan zikrullah, tafakur, ta'amul, dan tahanus. Sahabat sekalian, seiring dengan perubahan waktu yang mengantarnya ke alam kedewasaan, terjadi perubahan sikap dan perilaku San Ali. Dirinya sering merenung seorang diri sehabis sholat, dan setelah selesai berzikir, dirinya sering terlihat duduk sendirian di beranda masjid dan tanpa ada sesuatu yang dipikirkan olehnya. Dari diskusi yang sering mereka lakukan dengan Syekh Datuk Kahfi, Datuk Kahfi memahami benar apa yang dipikirkan oleh muridnya tercinta tersebut. Beberapa persoalan fikih dan tasawuf yang sering ditanyakan membuat San Ali seolah-olah tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh sang guru Syekh Datuk Kahfi. San Ali begitu kritis dan rasa ingin tahunya sangat besar sekali. Hal ini membuat Syekh Datuk Kahfi kadang kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh San Ali atau Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi yang memiliki basiroh ini, kemudian dia menangkap sasmita bahwa muridnya itu bakal menjadi orang besar yang melebihi kebesaran dirinya. Murid yang sekaligus saudara sepupunya itu, dalam pandangannya, akan menjadi samudra pengetahuan yang sedang menuju pada kemasyhuran jati dirinya. Oleh karena itu, seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah diniatkan oleh Syekh Datuk Kahfi akan dilimpahkan kepada San Ali tanpa sisa. San Ali sendiri bagaikan musafir yang menenggak air laut yang semakin kehausan setiap kali menghirup pengetahuan dari gurunya. Namun demikian, Syekh Datuk Kahfi merasa bahwa San Ali akan menghadapi berbagai macam ujian yang berat yang tidak semua orang mengalaminya. Oleh karena itu, pada saat Ki Samadullah berkunjung ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk menengok San Ali, Syekh Datuk Kahfi berpesan kepada dirinya agar dirinya benar-benar menjadi pembela dalam persoalan apa saja yang berkenaan dengan lingkaran nasib yang bakal menjerat San Ali. Sebagai murid yang patuh dan setia, Ki Samadullah menyanggupi permintaan gurunya tersebut. Dia mengatakan, "Saya akan senantiasa mematuhi amanat yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk San Ali, buah hati saya." Sejak peristiwa itu yang terjadi di Masjid Giri Amparan Jati, kecintaan Ki Samadullah kepada anak asuhnya semakin berurat dan berakar. Bagaikan induk harimau yang melindungi anaknya, begitulah Ki Samadullah memperlakukan San Ali. Kemanapun San Ali berada, ia selalu berusaha untuk mengetahui dan mendampinginya. Ia tak jarang menemani San Ali berkeliling ke desa-desa di sekitar Gunung Sembung, keluar dan masuk hutan. Bahkan karena begitu seringnya mendampingi San Ali, Ki Samadullah menjadi sangat dikenal masyarakat sebagai seorang petinggi kerajaan Galuh yang dermawan dan mencintai rakyatnya. Karena selama bersama dengan San Ali, dia seringkali mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Sahabat sekalian, demikianlah kisah San Ali ketika berguru di Padepokan Giri Amparan Jati. Dalam episode selanjutnya, kita akan coba membahas tentang siapa sebenarnya Syekh Datuk Kahfi yang menjadi guru San Ali atau Syekh Siti Jenar ini.
Oleh karena itu, pastikan untuk mengikuti video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.